woi. PA. Ngelek lu. Jangan di situ. Itu banyak kamera itu loh. Nah, jangan sampai ada rekayasa dan lain sebagainya. Kamu cepetan tempel, cepetan. Cepetan tempel. Bukan dari samping. Iya. Ya, baru kalau pakai oke. Batifa, mana Batifa? Sini. Batifa sini. Tinggi kelihatan semua. Dokter Diva, di sini. Apa? Oh, kanan. Oke. Kamu dong berarti. Oke. Ya, Bang Rizwan, sini. Oke. Ya, Dokter Diva sana. Oh, ya sudah. Oke, ya. Kita geser. Ya. Ntar ya, saya buka dulu ya. Bang Nabi kalau gitu. Oke. Biar RT sama. Oke. Ya, Ini R juga ini. R juga. RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah bersedia menunggu. Kami berdebat selama lebih dari 5 jam, 6 jam berapa ya? Iya. Jam lebih. Dan alhamdulillah suasana kondusif, tentu ada plus dan minusnya ya. Dan kita tahu kawan-kawan semua bahwa RRT itu ditersangkakan dengan 6 pasal. Satu, pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan, 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun, kemudian 27A Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun, kemudian pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun, dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Selama proses berdiskusi, kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Terutama misalnya pengenaan pasal 32 dan 35. Karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba jumping up dengan pasal 32 dan 35. Tetapi ternyata pasal itu dimintakan oleh Pak Jokowi juga. Nah, itu. Jadi dalam pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Sementara laporan-laporan yang lain itu hanya pasal 160 yang tidak dikenakan pada mereka, kemudian pasal 28 ayat 2 yang dikenakan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi 6 tahun. Jadi kawan-kawan semua, tadi juga ditunjukkan ijazah analognya. Oke? Nothing surprise sebenarnya. Karena yang kita temukan ya podo, sama dengan yang kita lihat selama ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Roy, kemudian Respon, dan kemudian Dr. Tifa untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan. Ahli perlu nggak menyampaikan? Ahli satu lah. Pak Ahli, Pak Tono, ya. Oke, silakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi sudah sampaikan yang awal, dan alhamdulillah kami bertiga plus ada 3 ahli yang tadi ada di dalam. Ada ahli pidana Bapak Didit, kemudian ada ahli teknologi forensik ya, itu adalah Pak Prof Tono Saksono, dan kemudian juga ahli satu lagi yaitu Pak Ridho Ramadi, Dr. Ridho Ramadi. Jadi semua memberikan keterangan. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan karena tadi mungkin belum disampaikan oleh Mas Refli. Yang pertama adalah ya gitu, bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo.
ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya itu jelas betul. Kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo, di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan, ya gitu. Jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta 2, kamu itu jahat, itu jahat banget, ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada, ya 32, 35, dan tadi kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan, dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya, ya. Tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti, saya Dr. Ismon, dan akan ditambahkan secara detail dan bertertibah, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun, ya. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto, saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi, kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Ismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak sedikit. Kemudian khusus detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. apalagi memotret. Karena kami dalam, dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru, ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, Dr. Usman akan menambahkan logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas, ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silakan dikutip, bleber, ya. Bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah, kemudian nanti mungkin Dr. Respon akan menerangkan kalau ada akarnya juga. Karena dalam ijazah itu juga kan ada 2 tipe pencetakan, logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah
logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi, dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan pada ini nalo. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, tahun 2000-an, di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Ya, Oke, Mas Roy. Ya, Masih kali. Siapa? Mbak Tifa dulu atau ya? Dokter Dokter Tifa juga mungkin biar ada variasinya aja. Oke, ya. Silakan. Di tengah boleh? Boleh. Oke. Ya. RTR. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memberikan perspektif yang berbeda ya. Jadi begini, ijazah Joko Widodo ini hanya satu dari 700 dokumen yang diperiksa oleh yang disita oleh Polda Metro Jaya, yang merupakan serangkaian dokumen yang untuk melakukan kemudian kami jadi tersangka ya. Nah, ada beberapa dokumen yang sangat penting yang baru ini juga diberikan klarifikasi oleh Rektor UGM ya, dan sebelumnya juga oleh mantan Rektor UGM Profesor Sofian Effendi, dan sebelumnya lagi Barreskrim waktu presentasi gelar perkara di tanggal 22 Mei 2025 pun juga menyampaikan satu fakta menurut mereka yang sangat penting, yaitu bahwa Joko Widodo ini bukan entry masuk ke Universitas Gadjah Mada itu dari sarjana, dari strata 1, tapi dari sarjana muda. Dan tadi yang kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Barreskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian ya, dan ini bisa kami buktikan nanti bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angka nilai pun juga ditulis dengan tulisan tangan, dan itu sama sekali tidak lazim untuk lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin ketik manual. Ya, dan yang paling penting lagi adalah bahwa transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1. Sedangkan transkrip nilai asli tahun 1985 ada tanda tangan dekan dan tanda tangan pembantu dekan 1. Itu yang